Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Serta tak lupa selawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Izin kawan-kawan semuanya, izin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Gibral Barasetiawan dengan nomor NIM 23320110118. Saya dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum dari semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Hukum Internasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi hukum internasional di era globalisasi dan digitalisasi. Jadi mungkin tanpa berlama-lama, saya akan lanjut pada pembahasan yang akan saya bawakan. Globalisasi dan digitalisasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan seperti perdagangan, teknologi, keamanan, dan hubungan antar negara. Di tengah dinamika ini, hukum internasional menjadi instrumen yang semakin penting keteraturan dalam interaksi global. Berikut adalah penjelasan tentang urgensi hukum internasional di era globalisasi dan digitalisasi. 1. Peran hukum internasional dalam globalisasi. Mengatur hukum antar negara. Globalisasi meningkat independensi antar negara, khususnya dalam perdagangan, investasi, dan politik. Hukum internasional diperlukan untuk yang pertama, menjamin kepastian hukum. Perjanjian perdagangan bebas seperti World Trade Organization atau disingkat WTO memberikan kerangka hukum yang jelas bagi negara-negara dalam berinteraksi ekonomi. Yang selanjutnya, menyelesaikan sengketa internasional. Forum Arbitrase Internasional dan Mahkamah Internasional (ICJ) menjadi mekanisme untuk menyelesaikan konflik antar negara, melindungi kedaulatan negara dalam globalisasi. Tantangan terhadap kedaulatan negara semakin meningkat seperti intervensi ekonomi dan politik dari pihak asing. Selanjutnya, hukum internasional berfungsi untuk melindungi hak-hak negara dalam wilayah kedaulatannya, membatasi intervensi ilegal oleh aktor asing melalui prinsip-prinsip seperti non-intervensi, menjamin keberlanjutan global, perubahan iklim, hukum internasional seperti Perjanjian Paris, mengikat negara-negara untuk mengambil tindakan eksploitasi sumber daya alam. UNCLOS, United Nations Convention of the Law of the Sea, mengatur penggunaan sumber daya laut untuk menjaga konflik antar negara. Selanjutnya ada peran hukum internasional di era digitalisasi. Melindungi keamanan siber. Digitalisasi telah meningkatkan ancaman kejahatan siber, termasuk peretasan, pencurian data, dan serangan terhadap infrastruktur kritis negara. Hukum internasional diperlukan untuk menyusun aturan tentang serangan cyber internegara, membentuk standar global tentang keamanan digital, mengatur ekonomi digital, e-commerce. Dalam ekonomi digital, hukum internasional membantu mengatur perdagangan lintas negara melalui platform digital. Pajak digital. Beberapa negara mulai penerapan pajak digital untuk perusahaan teknologi besar. Kerangka hukum internasional seperti OECD atau G20 Inclusive Framework of BIPS menjadi kunci untuk menghindari sengketa pajak lintas negara. Perlindungan data dan privasi. Data privasi menjadi salah satu aset paling berharga di era digital. Hukum internasional diperlukan untuk menyelaraskan regulasi privasi antar negara seperti General Data Protection Regulation di Uni Eropa. Yang selanjutnya, mencegah penyalahgunaan data oleh perusahaan antar negara tertentu. Pengaturan Artificial Intelligence (AI). Penggunaan AI berbagai sektor membutuhkan regulasi untuk memastikan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Hukum internasional dapat mengatur penggunaan AI dalam konflik bersenjata, sebagaimana diatur dalam prinsip hukum humaniter internasional. Yang selanjutnya ada tantangan dalam implementasi hukum internasional.
adanya kurangnya kesepakatan global. Berbagai negara memiliki kepentingan berbeda yang sulit diselaraskan, terutama dalam isu digital seperti perpajakan, perusahaan teknologi, atau keamanan cyber. Contoh, ada ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok terkait teknologi 5G, 5G dalam perlindungan data. Ketimpangan teknologi antar negara berkembang seringkali kesulitan untuk mengikuti standar internasional dalam keadaan cyber dan pelindungan data. Hal ini menyebabkan kesenjangan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Kurangnya penegakan hukum, tidak adanya lembaga penegak hukum global yang efektif, sering membuat pelanggaran hukum internasional seperti kejahatan cyber lintas negara sulit ditindaklanjuti. Yang selanjutnya ada urgensi hukum internasional untuk masa depan, menciptakan stabilitas global di tengah ketidakpastian global, seperti konflik geopolitik dan ancaman digital. Hukum internasional memberikan landasan bagi negara-negara untuk bekerja sama secara damai, mendorong inovasi yang bertanggung jawab. Regulasi internasional dapat mendorong inovasi teknologi yang dapat memperhatikan hak asasi manusia, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial. Selanjutnya, melindungi kepentingan global, masalah seperti perubahan iklim, keamanan cyber, dan kesehatan global membutuhkan pendekatan kolektif melalui kerangka hukum internasional. Contoh, implementasi dari relevansi hukum internasional di era digitalisasi. Budapest Convention of Cybercrime. Konvensi ini menjadi acuan utama dalam melawan kejahatan cyber lintas negara dengan memperkuat kerjasama antar negara-negara. Terus, Perjanjian Paris tentang perubahan iklim. Meski bukan bagian langsung dari digitalisasi teknologi, digunakan untuk memantau emisi karbon global, di mana hukum internasional memberikan kerangka untuk kerjasama global. Kerjasama ASEAN di bidang digital, ASEAN Framework on Digital Data Governance memberikan pedoman untuk pengelolaan data lintas batas di kawasan Asia Tenggara. Begitu kawan-kawan. Jadi selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya, hukum internasional adalah elemen yang sangat mendesak di era globalisasi dan digitalisasi. Fungsinya tidak hanya untuk mengatur hubungan antar negara, tetapi juga menjawab tantangan baru seperti keamanan cyber, pelindungan data, dan pengaturan teknologi. Di tengah perubahan dunia yang semakin cepat, hukum internasional perlu diperkuat untuk menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan nilai-nilai universal seperti hak asasi manusia dan keberlanjutan lingkungan. Untuk itu, kolaborasi antar negara dan penyesuaian hukum internasional terhadap perkembangan teknologi mutlak diperlukan demi mewujudkan tatanan global yang adil dan inklusif. Jadi begitu kawan-kawan, penjelasan tentang urgensi hukum internasional di era globalisasi dan digitalisasi. Jadi mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan maupun dalam tindakan, ucapan, maupun apapun itu. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sedang mendengarkan pemaparan saya. Mohon maaf sekali lagi, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada pertanyaan ataupun sanggahan boleh dikoreksi, dan jika ada yang perlu didiskusikan, mari kita diskusikan. Mungkin hanya sekian video penugasan UTS saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.